Demokrasi di Indonesia yang seharusnya jadi penyalur suara rakyat, sekarang malah jadi seperti mainan penguasa. Dia tidak lagi punya taji dan tak bisa lagi jadi harapan rakyat untuk mengubah nasib. Indikasi ini terlihat jelas ketika pasangan Ahmad Riza Patria dan Marcel Widianto dicalonkan Partai Gerindra maju di Pilkada Kota Tangerang Selatan. Apa hubungan antara Ahmad Riza dan Marcel dengan demokrasi jadi mainan? Bukankah rakyat Indonesia itu tahu siapa Pak Riza dan siapa Marcel? Dipasangkannya Ahmad Riza dan Marcel di Pilkada Kota Tangerang Selatan menimbulkan banyak tanya. Pak Ahmad Riza adalah Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, mantan Wakil Gubernur DKI, dan pernah jadi anggota DPR RI. Dengan latar belakang yang mentereng, kenapa justru diturunkan levelnya? Padahal, selama menjadi wakil Anies Baswedan, Riza Patria selalu kebagian pasang badan untuk menuntaskan kerutan-kerutan di DKI. Sementara itu, Marcel adalah artis dan komedian dengan rekam jejak yang penuh kontroversi. Misalnya, dia pernah terseret kasus pornografi, tudingan pencemaran nama baik maskapai Lion Air, diboikot stasiun televisi, dan mengakui pernah jadi kurir narkoba serta sederet polemik lainnya. Disodorkannya duet Riza Marcel di Tangsel, ini seolah-olah tidak menganggap masyarakat Tangsel butuh pemimpin yang kapasitasnya lebih baik. Majunya Marcel bahkan ikut disorot oleh rekan sesama artis, misalnya Deddy Corbuzier hingga Nikita Mirzani. Nah, di sini terlihat partai politik bisa seenaknya saja mencalonkan seorang kepala daerah tanpa ditimbang lebih dahulu baik buruknya. Apakah majunya kandidat Gerindra di Tangsel adalah satu-satunya pasangan dipertanyakan publik? Ternyata tidak. Kaisang Pangarep termasuk di dalamnya. Bungsu presiden ini berulang kali berpindah-pindah daerah dalam pencalonan. Sempat disebut sebagai calon wali kota di Solo, di Depok, di Bekasi, atau tersebar gambar calon wakil gubernur di DKI yang akhir-akhir ini namanya masuk urutan pertama calon gubernur di Jawa Tengah. Berpindah-pindahnya lokasi di mana Kaisang hendak kontestasi ini menyiratkan beberapa hal. Partai politik ya bisa jadi sudah punya gambaran peluang Kaisang kecil sehingga mesti dipindah-pindahkan ke daerah yang berpotensial menang. Tapi mau bagaimanapun, jika dia kalah bakal bikin malu bapaknya yang seorang presiden. Dan bisa juga pindah-pindahnya rencana nyalon akibat menuruti kemauan adik Gibran Rakabuming itu. Atau justru ada kalkulasi penolakan partai-partai di mana dia hendak dicalonkan. Makin miris lagi, presiden justru malah larut dalam goyahnya sistem demokrasi kita. Pada awalnya, ketika disinggung soal niatan Kaisang maju di pilkada, Jokowi menyatakan itu jadi urusan partai. Begitu masuk medio Juli, pernyataannya berubah menjadi tugas orang tua hanya mendoakan. Pernyataan itu sama persis dengan polemik pencawapresan putra bungsunya Gibran. Dari dua pencalonan ini maka kita bisa menilai demokrasi Indonesia itu hanya mainan partai politik saja dan rakyat hanya bisa menerima. Ya, kita tidak lagi merasakan suasana demokrasi 2014 dan 2019 di mana banyak orang-orang biasa bisa menjadi kandidat. Saat itu simbol perlawanan pada status quo disimbolkan dengan majunya Jokowi di Pilpres. Lalu diikuti beberapa nama yang ikut pilkada baik di tingkat provinsi hingga kabupaten kota. Dan sekarang ini bisa dilihat dari berbagai nama calon kepala daerah adalah nama-nama petinggi partai atau orang dekat istana. Kita belum mendengar ada kandidat yang bukan bagian petinggi partai, tidak dekat penguasa, dan bukan elit relawan. Nah, demokrasi Indonesia ini benar-benar mencapai titik nadir yang memprihatinkan. Partai politik yang berada di luar kekuasaan bahkan masih merahasiakan siapa kandidat yang mau diusung pada pilkada nanti. PDIP saat ini, ya sampai sekarang, ini bahkan belum menetapkan satu nama pun yang digadang-gadang bakal dijagokan.
Demikian juga partai politik lainnya. PKS melakukan hal yang sama, kecuali di DKI. Mereka sudah menetapkan pasangan Anies Baswedan dengan Sohibul Iman, meski banyak yang menilai nama mantan Presiden PKS akan dicoret dari pendamping Anies. Bahkan di Solo, kabarnya Gibran terkesan memaksa Mangkunegoro 10 untuk ikut pilkada. Gusti Bre digadang-gadang menggantikan cawapres terpilih. Dan kabarnya keluarga Mangkunegaran ini banyak yang keberatan dan menganggap jabatan wali kota bagi petinggi keraton justru turun level. Sayangnya belum ada pernyataan terbuka Gusti Bre maupun pihak keluarga menolak dicalonkan sebagai wali kota. Siapa tahu, entah sudah berapa miliar duit yang mengucur untuk proyek revitalisasi Mangkunegaran. Kini, sang raja itu seolah-olah jadi sandera politik kepentingan keluarga Jokowi. Nasdem yang hobi menetapkan dukungan duluan, sekarang menerapkan strategi politik yang berbeda. PDIP Jateng dan PKB Jatim yang secara syarat pencalonan pasangan gubernur dan wakil gubernur ini bisa mengajukan sendiri, sampai detik ini juga belum memutuskan siapa yang akan diusung. Di mana sebenarnya ada pembelokan demokrasi yang sempat membuat masyarakat optimis kehidupan politik akan berubah menjadi baik. Kini harapan-harapan itu kembali pupus, kembali tenggelam. Jangankan harapan rakyat, beberapa incumbent kepala daerah saja nggak yakin punya peluang paling besar untuk memenangkan pilkada. Contoh nyata, ya nama Ahmad Risa juga Ridwan Kamil. Sampai sekarang, Golkar tidak cukup yakin peluang Kang Emil di Jawa Barat lebih mudah. Yang paling mencolok tentu di Sumatera Utara, di mana hampir tidak ada partai yang tidak mendukung Bobi Nasution menantu Jokowi. Dan kini hanya tinggal PDIP yang belum menentukan apakah ikut bergabung dukung Bobi atau memilih melawannya. Demokrasi kini ada di genggaman penguasa dan harus ikut kemauan kekuasaan. Rakyat kembali dijadikan objek-objek saja, dipancing jadi relawan, ikut arus dukung-mendukung. Lantas, terima sokongan ini, kemudian itulah, dan setelahnya ya hanya jadi penonton saja. Anda belum pernah di eksekutif. Ini bukan soal belajar-belajar, coba-coba loh. Ini negara dipertaruhkan untuk 2045.